Shalom jemaat sekalian. Sebelum kita memasuki perenungan malam Natal kita, mari kita bersatu teduh terlebih dahulu. Lukas 2 ayat 8-11 berkata, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Mari kita sambut ayat ini dengan sebuah pujian di waktu malam yang cerah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang amat baik, di malam Natal ini bantu kami untuk kami boleh mengalami damai dan sukacita Natal. Biarkan kami kembali merasakan kekaguman atas hadiah, atas juru selamat yang Engkau berikan kepada kami, umat manusia. Bapa, pimpin perenungan malam Natal kami ini, biar setiap kami di malam hari ini boleh terberkati. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya 9 ayat 56 berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud
dan di dalamnya kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita responi ayat ini dengan sebuah pujian, seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi kita angkat pujian ini, seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan di malam Natal ini. Kembali kita nyanyikan, Ya Yesus, Dikau kurindukan. Ya Yesus, Dikau kurindukan, liburkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut
hatiku biar kau jadikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih sekali lagi kami boleh datang memuji dan membesarkan nama-Mu, dan sekarang kami mau mendengar akan firman-Mu. Tolong kami boleh mengerti dan dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Firman Tuhan pada malam Natal kali ini terambil dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bulan lalu kita dikejutkan dengan sebuah kasus di mana seorang istri di Kerawang, Jawa Barat dituntut 1 tahun penjara hanya karena memarahi suaminya yang gemar mabuk-mabukan. Masih seperti ini kayak wajah pengadilan di negeri kita ya. Dan kita bersyukur karena menjadi viral kasus ini, sehingga akhirnya pemerintah segera turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini. Demikian juga kasus seperti ini terjadi pada zaman masa pelayanan Nabi Mika yang sekitar kurang lebih 8 abad yang ke-8 sebelum Masehi, yaitu pada zaman Raja Yotam, Ahaz dan Hizkia. Tercatat di dalam Mika 1 ayat 1. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keadaan yang terjadi pada waktu itu adalah suatu kemerosotan moral, di mana pejabat yang korup, hakim yang menerima suap sehingga memutarbalikkan kebenaran, bahkan imam-imam juga berlaku fasik, dan penindasan pada rakyat miskin terjadi di mana-mana. Oleh sebab itulah Nabi Mika menyerukan berita pertobatan dan penghukuman bagi kerajaan Israel, yaitu kerajaan bagian utara dan kerajaan
Yehuda, yaitu kerajaan bagian selatan. Kita masih ingat bahwa setelah Raja Salomo meninggal, maka kerajaan terbelah menjadi utara dan selatan. Nah, berita pertobatan dan penghukuman disampaikan oleh Mika pada dua kerajaan ini. Berita penghukuman sudah terjadi pada kedua negara ini. Mereka dikalahkan oleh bangsa Asyur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah penghukuman Allah dengan kekalahan mereka terhadap bangsa Asyur menjadi titik akhir? Karena Allah menyatakan kemurahannya yang besar, maka kembali Allah memberikan janji kepada umatnya. Apa isi janjinya? Yaitu akan lahir sang penguasa, lahir seorang raja dari keturunan Daud. Lahirnya di Bethlehem, bukan di Yerusalem yang mereka banggakan. Itu pasal 5 ayat 1a. Dan akan dilahirkan oleh seorang perempuan, sama seperti nubuatan Nabi Yesaya 30 tahun yang lalu dari zaman Mika ini. Bagaimana kekuasaan raja yang dijanjikan Allah itu? Dia akan memerintah Israel. Artinya kerajaan utara dan selatan akan disatukan kembali. Bahkan ke seluruh bumi. Itulah kekuasaan raja yang dijanjikan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah kira-kira siapakah raja yang dimaksud dalam janji ini? Apakah raja yang berasal dari kerajaan utara atau raja yang berasal dari kerajaan Yehuda atau selatan yang bisa memenuhi janji ini? Tidak ada. Kedua-duanya tidak ada. Kenapa? Karena kedua kerajaan ini sudah runtuh. Sudah dikalahkan musuh. Mereka tidak mempunyai raja lagi. Jikalau begitu, apakah janji Allah menjadi gagal, percuma, dan sia-sia? Oh tidak. Janji Allah tidak akan pernah gagal. Kira-kira 700 tahun kemudian, Allah mengutus seorang raja. Seorang yang akan memerintah untuk menggenapkan janjinya, yaitu mengembalikan kejayaan Israel. Dan inilah yang menjadi pengharapan baru. Mengapa pengharapan baru ini dinyatakan dengan kedatangan Yesus Sang Raja? Untuk apa? Untuk menggembalakan umatnya. Pada pasal 5 ayat yang ketiga. Tepat seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Sang penguasa, sang raja yang dijanjikan Allah ini lahir seperti yang dinubuatkan Nabi Mika, yaitu lahir di Bethlehem dari keturunan Daud, dari seorang perempuan. Dan raja atau penguasa yang dijanjikan yang datang itu tidak sama seperti yang mereka lihat atau yang mereka alami. Ya, mereka mengalami penindasan, ketidakadilan dan sebagainya. Tetapi sang penguasa atau sang raja yang dihadirkan oleh Tuhan menggembalakan umatnya untuk menuntun umat pada jalan yang benar. Dan dituntun kepada Allah sang pemilik domba itu. Artinya kedatangan Yesus sang raja dan penguasa ini memulihkan hubungan yang baik kembali. Memulihkan hubungan kita dengan Allah. Namun sayang kedatangannya tidak dipahami dengan benar. Itu tercatat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 11. Dikatakan bahwa ia datang pada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Kenapa ya? Mereka tidak bisa menerimanya karena orang-orang Israel lebih mengharapkan Mesias secara politik yang mampu membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Padahal murid-murid sampai Tuhan Yesus naik ke surga pun konsep Mesias secara politik itu masih begitu lekat di dalam pikiran mereka. Maka tidak heran ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, mereka masih bertanya, Tuhan kira-kira kapan ya pemulihan kerajaan Israel? Begitu kuatnya pemahaman politik mereka tentang Mesias atau utusan Allah.
Pemahaman yang salah inilah yang menyebabkan Yesus ditolak dan dia harus naik ke kayu salib. Ironis bukan Bapak Ibu? Sang pemilik umat datang dalam dunia ini. Umat Allah disebut sebagai umat kesayangannya, milik pusakanya. Itu tercatat di dalam Yesaya pasal 9. Tetapi ketika sang pemilik datang, ditolaknya. Oh Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita katakan ironis ya. Bahkan kadang-kadang kita sendiri juga menolak Tuhan di dalam hidup kita. Sadar tidak sadar kita kadang jatuh terpeleset pada hal ini ya. Dengan mengatakan, oh sorry Tuhan, tugasnya begitu banyak, saya nggak ada lagi waktu untuk baca Alkitab. Boro-boro baca Alkitab ya. Mau doa saja kadang nggak ada waktu. Ibadah bolong-bolong gitu ya. Karena order banyak nih. Kejar setoran. Nggak ada waktu. Padahal Tuhan pemilik hidup kita mau hadir, mau menuntun hidup kita, mau memberkati kita. Tapi kadang kita lebih mencari berkatnya daripada pemiliknya dan sumber berkatnya. Kembali lagi, Kristus yang diutus oleh Allah sebagai raja dan penguasa sebetulnya jauh lebih berkuasa daripada hal-hal politik. Karena dia mampu mengalahkan dosa dan maut, menjadikan kita sebagai anak-anaknya, menggembalakan kita pada jalan yang benar dan menuntun kita sampai ke surga. Suatu jaminan yang pasti. Dan itulah makna Natal yang akan kita rayakan besok. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, marilah kita mau menyambut, menerima Dia yang datang sebagai gembala yang sudah datang dan yang akan datang. Selanjutnya, pengharapan baru itu dinyatakan dengan Yesus Sang Raja yang menjadi damai sejahtera. Pada pasal 5 ayat 4a sangat menarik, dikatakan dan dia menjadi damai sejahtera. Keadaan pada waktu itu memang tidak ada shalom atau damai sejahtera. Yesus sendiri waktu menjadi kanak-kanak pun harus mengungsi ke Mesir. Karena Herodes akan membinasakan anak-anak di bawah 2 tahun. Terjadinya pemerintahan yang otoriter, penindasan, pajak begitu tinggi yang menindas rakyat pada waktu itu. Korupsi di mana-mana. Tidak ada damai sejahtera. Para nabi, banyak nabi palsu yang menawarkan damai sejahtera terjadi kalau ada sesuatu. Kalau tidak ada sesuatu, berarti terjadi perang. Wah, Bapak Ibu, ini para nabi palsu yang memberitakan seperti ini. Imam juga terus-menerus membuat bermacam-macam peraturan untuk memberatkan umat. Tidak ada damai sejahtera. Yesus Sang Raja datang menjadi damai sejahtera itu. Dia adalah shalom itu. Karena dia adalah sumber damai sejahtera. Apa sih sebetulnya arti damai sejahtera atau shalom ini? Artinya itu utuh, sempurna. Saya berikan satu gambar. Gambar ini tembok yang berlobang dan membutuhkan satu bata untuk menutup lobang ini. Bata yang dibutuhkan untuk menutup ini, inilah shalom. Artinya ketika lubang tembok tadi sudah ditutup, menjadi utuhlah tembok itu, menjadi sempurna. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Yesus menjadi damai sejahtera, artinya menjadikan hidup kita ini utuh kembali. Utuh apanya? Utuh kembali hubungan kita dengan Allah. Sehingga kita memiliki ketenangan, memiliki kesejahteraan, memiliki kesempurnaan.
yang tetap. Nah, seperti tembok tadi bukan? Ketika kita mau menerima Kristus sang damai sejahtera itu, maka kita menjadi pulih kembali. Mengapa bisa demikian? Karena Yesus juga adalah Allah yang Immanuel. Dia terus tinggal di dalam kita. Jadi damai sejahtera itu tidak akan dibuang, dikeluarkan lagi, nggak bisa. Yesus selalu ada bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Yesus sang damai sejahtera lahir, bagaimana situasi masyarakat pada waktu itu? Apakah langsung berubah? Yang tadinya korupsi langsung berubah, tidak ada korupsi? Tidak. Yang terjadinya mafia di bait Allah, apakah langsung berubah? Tidak. Namun, bagi yang menerima sang damai sejahtera itu, memiliki kekuatan, kemampuan, ketenangan di dalam menghadapi situasi yang tertindas. Dengan demikian, bukan keadaan yang berubah, tetapi diri kita ini yang menerima damai sejahtera itulah yang diubahkan. Maka di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ini kata-kata Yesus. Ya, damai sejahtera ditinggalkan kepada kita. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kenapa tidak gelisah dan gentar? Karena damai sejahtera itu tetap di dalam hati kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Artinya dengan hati yang tenang, damai, kita memiliki kemampuan yang dari Tuhan untuk menyelesaikan seluruh masalah yang kita hadapi. Kita dipulihkan, maka pelayanan Tuhan pun disempurnakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus telah datang menjadi gembala dan menjadi damai sejahtera dalam kehidupan kita. Apa respon kita? Mari kita meresponinya dengan hidup bagi Dia, berkarya bagi Dia. Kita ingat kota Bethlehem. Bethlehem itu kota kecil, Bapak Ibu. Berbeda dengan Yerusalem. Jarak Bethlehem dengan Yerusalem sekitar kurang lebih 9 km. Kota Bethlehem karena kecil tidak diperhatikan orang, apalagi diperhitungkan secara politik, sosial, ekonomi, tidak diperhitungkan. Ya. Kita lihat saja ketika orang Majus datang mencari Yesus, datangnya ke Yerusalem, gitu ya. Tidak terpikir oleh mereka ada di Bethlehem, begitu. Namun Allah memberikan pemulihan terhadap umatnya melalui Kristus bermula dari kota yang kecil ini. Tidak terjadi pada kota Yerusalem. Dari kota kecil inilah terjadi pemulihan hubungan Allah dengan manusia. Artinya Bethlehem memberikan gambaran kepada kita sekecil apapun kita. Siapa sih kita? Tapi kalau kita sudah menerima Kristus Sang Gembala dan damai sejahtera itu, mari kita mau memberikan hidup kita yang terbaik. Dan Tuhan akan memampukan apa yang kita berikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kenal siapa Daud, Bapak Ibu? Dia hanya gembala biasa. Tetapi Tuhan memakai secara luar biasa, bukan? Untuk membawa Israel pada suatu kejayaan. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak? Ketika dia mau menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan tidak meremehkannya dan Tuhan memakai menjadi berkat sehingga mengenyangkan 5.000 orang, bahkan lebih. Kita akan lihat video sebentar. Si alguien tiene deseo de servir, no hay excusa. No hay excusa. No hay excusa. Dari video ini Bapak Ibu, dia bukan seorang koster gereja. Dia hanya jemaat dengan keterbatasan fisik. Dia duduk di kursi rodanya. Tapi dia mampu memberikan dirinya untuk melayani Tuhan.
dengan membersihkan lantai gereja dengan vakum cleaner. Luar biasa bukan? Walaupun sederhana dan hanya itu yang mungkin dia bisa lakukan, tapi sangat menolong koster gereja di dalam membersihkan gereja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita mau hidup dan melayani Dia sebagai respon kita. Dia sudah melakukan karya yang besar atas hidup kita. Pengharapan baru dari Allah, karena Yesus Sang Raja itu datang untuk menggembalakan saudara dan saya sampai pada rumah Bapa. Yang kedua, Yesus Sang Raja itu sudah menjadi damai sejahtera dan tinggal menetap dalam hidup kita. Mari kita merespon dengan hidup melayani Dia dan sampaikan berita kepada banyak orang tentang Yesus Sang Raja yang luar biasa, yang sudah datang dan akan datang. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki prosesi terang lilin. Silakan Bapak Ibu di rumah masing-masing boleh menyalakan lilin bersama keluarga terkasih. Allah yang Maha Agung, kami memuji nama-Mu karena Engkau membuat malam ini menjadi peringatan akan Kristus yang hadir bagi dunia. Melalui Kristus Tuhan kami, Engkau berkenan menyatakan rahmat dan pengharapan. Pengharapan yang Engkau berikan seperti hadirnya cahaya di malam hari. Cahaya ilahi yang mengenyahkan kegelapan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyanyikan 1000 lilin. Mari Bapak Ibu kita bersyafaat, kita berdoa bersama-sama.
di momen malam Natal ini. Allah yang Maha Agung, Allah yang kami sapa di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau melawat kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui kelahiran-Mu. Kelahiran-Mu yang membawa damai, memberikan pengharapan, memberikan terang di tengah kegelapan dunia. Dan kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami bersama-sama berlutut, berdoa. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Dan kami bersyukur karena campur tangan Tuhan, kondisi pandemi yang boleh teratasi. Engkau memampukan pemerintah, Engkau memampukan masyarakat untuk berdisiplin. Dan kami terus berdoa untuk kondisi yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Kami juga bersyukur untuk gereja-Mu, untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Gereja Kristus Jembatan Hitam dan juga Pos Cengklong. Untuk pelayanan-pelayanan yang bisa kami garap, pelayanan online, dan bahkan kami juga bersyukur untuk ibadah tatap muka yang berjalan bahkan sampai hari ini, dan rencana-rencana ke depan membuka pelayanan-pelayanan secara tatap muka. Kami menyerahkan ke dalam pertolongan Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus memampukan kami, menolong kami, saling menopang di dalamnya. Dalam anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh melayani. Bahkan kami juga berdoa untuk generasi gereja kami, anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, anak-anak pemuda. Kiranya Tuhan lawat, Tuhan berkati mereka untuk boleh menopang, bahkan meneruskan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk gereja-Mu, baik di tempat ini maupun di Pos Cengklong. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk segala pergumulan kami, doa kami, harapan kami, untuk pergumulan pribadi, kesehatan, keluarga, pekerjaan, usaha, untuk pelayanan yang masih Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan juga menyatakan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Dan di momen Natal ini, kami juga boleh kembali dikuatkan, memiliki pengharapan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam setiap pergumulan kami, Engkau memberikan terang di dalam jalan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami, syafaat kami. Mari Bapak Ibu dengan tetap berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan jadilah terang, jadilah saksi Kristus yang setia. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Bapa, terima kasih.
mewakili Majelis Jemaat Gereja Kristus Jembatan Hitam, selamat merayakan malam Natal bersama keluarga. Tuhan memberkati.